Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan aturan sinus ya. Nah, seperti kita tahu bahwa aturan sinus itu adalah, nih saya tulis dulu. A per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, gampang ya ini. Itu kalau segitiganya adalah ABC. Misalkan ini A, ini B, ini C, lalu A-nya kecil di sini, B-nya kecil di hadapan B, lalu C kecil di hadapan sudut C juga. Oke, kayak gini. Nah, tapi tahu nggak sih teman-teman, ini itu dapatnya dari mana? Kalian perhatiin di gambar yang saya beri anak panah ini ya. Di sini ada dua segitiga ABC sama BCD. Anggap aja BC ini sama panjangnya gitu ya. Sehingga kalau kita mau cari panjangnya BC itu kita bisa pakai, ini kan siku-siku ya di sini. Ini juga siku-siku, sehingga pakai perbandingan segitiga siku-siku kita bisa tahu bahwa sin A itu adalah BC per AC gitu. Sehingga BC itu sama dengan AC kali sin A. Oke, ini kalau dari gambar yang pertama. Sedangkan kalau dari gambar yang kedua, saya tulis di sini, yaitu sin D itu sama aja dengan BC mi-nya adalah CD, sehingga BC itu sama aja dengan CD kali sin D, kayak gitu. Oke, dari sini kita tahu bahwa BC itu sama aja dengan ini, BC juga sama dengan ini ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ini segitiga ini kita gabungin aja. Kita gabungin set. Nah, set. Ini adalah A, ini BC, ini D. Kan gini. Nah, kalau kita hanya perhatiin dari sini, kita anggap BC-nya tidak ada gitu ya. Jadi segitiga ACD. Berarti di sini adalah A, ini adalah D, sedangkan ini di hadapan ini adalah C ya. Lalu dari persamaan dua ini, dari sini sama ini sama ini, itu bisa kita tulis bahwa kan ini sama-sama BC ya, berarti saya tulis BC itu sama dengan BC AC sin A sama aja dengan CD sin D itu. Nah, AC di sini apa? AC itu adalah D sin A sama aja dengan CD itu adalah A sin D. Nah, ini dari sini kita bisa turunin lagi bahwa ini itu sama aja dengan A per sin A sama dengan D per sin D. Kok bisa Pak? Ya bisa dong. Ini kalau dikaliin sana, dikali silang, set, ini hasilnya akan sama dengan ini gitu. Oke, jadi ini adalah awal mula di mana aturan sin itu diketemukan ini ya. Nah, kita tidak perlu pakai ini sih, ini hanya untuk pengetahuan aja. Jadi yang penting kalian udah tahu ini dari mana gitu ya, dari mana. Kita pakai ini aja. Oke.
Oke, jadi itu adalah aturan sinusnya ya. Sekarang coba kita pakein aturan sinus itu dipakai buat gimana sih, Pak? Nah, saya beri contoh di sini deh. Contoh, Pak. Contoh penggunaan aturan sinus nomor 1. Nah, ini ada contoh penggunaan aturan sinus. Yang ditanyain adalah panjang BC. Panjang BC berapa nih? Nah, ini berarti. Jadi kalian cukup masukin aja apa yang diketahui di soal ini ke dalam aturan, rumus aturan itu. Yang diketahui di soal itu adalah sudut B itu adalah 60 derajat. Sudut A adalah 45 derajat dan panjang B itu adalah 10 cm. Nah, kita mau cari panjang A kecil ya. A ini sama aja dengan BC. Di hadapan sudut A itu adalah A kecil. Ini yang ditanyain. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya itu, yaitu A per sin A sama aja dengan B per sin B. Berarti A sama aja dengan sin 45. Sama aja dengan B nya adalah 10 per sin 60. 45 sama 60 itu kan sudut istimewa. Aku yakin kalian udah pasti hafal ya. Ini A per setengah akar 2. Yang ini 10 per setengah akar 3. Betul kan? Nah, kita bisa coret aja ini, langsung dicoret. Maka menjadi A sama dengan, ini kali silang ya, kali silang 10 akar 2 dibagi akar dibagi akar 3. Dirasionalin, Pak. Oke, kali akar 3 per akar 3 hasilnya adalah 10 akar 6 per 3. Jadi panjang BC nya di sini adalah 10 akar 6 per 3. Oke. Nah, kita akan masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus ini kalian juga pasti sudah hafal kan? Nah, ini ada aturan kosinus. Coba ya, saya gedein. Wah, ini aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu ada 3. Cara ngapalinya gampang aja. Ini adalah A kuadrat pasti cos A. Kalau yang dicari panjang A, pasti di sini cos A. Kalau yang dicari panjang B, pasti di sini cos B. Panjang C, pasti di sini cos C. Sedangkan 2BC, 2AC, 2AB itu adalah sisi-sisi yang diketahui ya. Ini BC, maka di sini 2BC. Ini A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC. A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB, kayak gitu. Gampang kan ngapalinya? Ya, oke. Nah, cuma kalian tahu enggak sih itu dapatnya dari mana? Nah, dapatnya itu dari sini nih. Dari segitiga ini nih, dari segitiga ini nih yang tak kasih tahu panah ini ya. Kalau kalian perhatikan segitiga BDC, jadi yang ini ya. Segitiga itu di situ ada H. Kalau saya kasih sin B itu adalah depan per miring H per A, ya toh. Maka ini menjadi H sama dengan, kalau ini H sama dengan A kali sin B. Ya, benar sekali, A kali sin B. Oke, itu adalah sin. Kalau cos B itu apa ya? Cos, masih ingat samping per miring. Jadi cosnya di sini, cos sampingnya adalah DB, per miringnya adalah A. Maka DB
itu sama aja dengan A kali cos B. A kali cos B gitu, A kali cos B ya. Oke, nah kemudian kalian perhatiin segitiga yang sebelahnya ya, yang ini yang tak centang, yang kedua ADC. ADC. Nah, segitiga ADC, kalian bisa tahu panjangnya AD itu adalah AB dikurangi BDB. Oke, AB ini apa? AB itu adalah C besar, C kecil dikurangi DB A cos B. A cos B. A cos B ini ya. Nah, kemudian kalau kita mau cari panjangnya B kecil, B itu kan B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan H kuadrat dikurangi AD kuadrat. Betul? Pakai Pitagoras ya. Jadi yang ini sekian ini sama aja ini ditambah ini. Tambah ya, tambah. Oke, tambah. Sip. Nah, B kuadrat. Oke. Nah, ini tinggal kalian masukin aja B kuadrat sama aja dengan H kuadratnya tadi apa? H kuadrat itu adalah CD. CD tadi adalah ini A sin B kuadrat ditambah dengan AD kuadrat. AD itu adalah C min ini, berarti C min A cos B kuadrat. Wah, sulit Pak. Wah, jangan ngeluh dulu dong. Ini berarti A kuadrat sin kuadrat B. Kita tambah ini menjadi C kuadrat min A C A cos B kali C min A cos B kali C plus A kuadrat cos kuadrat B. Oke, terus dikumpulin nih, ini ada C kuadrat taruh dulu C kuadrat, ini udah ya, jadi ini udah. Terus sekarang ini sama yang ini yang ada kuadrat sama C kuadratnya, maka menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat sin kuadrat B ditambah A kuadrat cos kuadrat B, terus dikurangi ini, kurangi 2A cos B kali C, maka menjadi ini C kuadrat ditambah A kuadrat dikeluarin sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B adalah 1. Benar, ini C nya taruh di depannya 2AC kali cos B, maka ini menjadi C kuadrat ditambah A kuadrat kali 1 dikurangi 2AC kali cos B. Nah, ini sama aja dengan yang ini. Sama toh. Jadi awal mulanya kayak gitu. Kalau kalian belum paham bisa diulangi lagi videonya ya. Ya, pokoknya diulangin terus sambil doa, sambil latihan, sambil dipahami aja deh. Karena kalian tidak akan pakai, dapatnya dari mana itu tidak akan saya tanyain, tidak akan ditanyain di soal. Yang pasti kalian akan menggunakan aturan ini, aturan cos sama aturan sin yang tadi ya. Aturan sin mana? Aturan sin. Nah, ini aturan sin sama pakai aturan sin yang ini. Oke, jadi ada dua aturan sin sama aturan cos. Nah, aturan cos, contoh soal Pak, contoh soal aturan cos. Oke, contoh soalnya coba nih, saya kasih contoh soal kayak ini aja deh. Nah, oke, ada sebuah segitiga diketahui sudut C 45
Di sini ada 2P akar 2, di sini P. Nah, kalian ditanya panjang sisi yang di sini. Anggap aja ini X gitu ya. Untuk mencari nilai X ini kalian bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi X kuadrat itu sama aja dengan 2P akar 2 kuadrat terus ditambah P kuadrat, ini dua sisi yang diketahui, dikurangi 2 kali 2P akar 2 kali P, terus cos sudut di hadapan sisi yang dicari ya, cos 45. Oke, nah hasilnya berapa nih? Kita hitung aja nih, 2P akar 2 dikuadratin berarti 4P kuadrat kali 2 ditambah P kuadrat dikurangi 4P kuadrat akar 2 kali cos 45 adalah setengah akar 2. Oke, nah sekarang dijumlahin bisa enggak nih? 4P kuadrat 8P kuadrat, 8P kuadrat tambah P kuadrat berarti 9P kuadrat dikurangi ini coret kali ini, kecoret sama ini, jadi 2 P kuadrat kali akar 2 kali akar 2 2 berarti menjadi 4 ya, ini menjadi tinggal 5P kuadrat, ini X kuadrat berarti X nya adalah akar 5P. Oke, akar 5P ya, gampang ya. Atau biasanya bingung P akar 5. Jadi X di sini panjangnya adalah P akar 5. Oke teman-teman, tadi kan kalian udah belajar tentang aturan sinus sama kosinus. Nah, itu kaitannya adalah dengan menghitung luas segitiga sembarang. Jadi kalau yang biasa itu kalian tahu kan, luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Cuma tidak semua tinggi kita tahu, kadang cuma satu sisi aja terus 2 sudut, ada juga 2 sisi 1 sudut, dan tidak mesti kayak gitu. Jadi maka kita akan belajar tentang luas segitiga sembarang. Oke, jadi di sini misalkan ada sebuah segitiga kayak gini ya, ABC kayak gini. Nah kayak gini, oke. Segitiga ABC kayak gini. Untuk menghitung luasnya kalian buat aja garis tinggi di CD sebenarnya. CD. Nah, garis tinggi ini CD itu dengan aturan segitiga siku-siku itu didapat bahwa CD sama dengan B sin A. Dari mana? Karena sin A itu adalah sin demi depan per miring. Sehingga kalau kalian cari depannya, maka miring dikali sinnya. Jadi CD sama dengan B sin A. Oke? Sehingga kalian bisa dapat nih luasnya. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Oke, berarti setengah, kalau dalam segitiga ini alasnya itu adalah sisi C, tingginya adalah CD. Cuma CD nya nanti diganti dengan B sin A, B sin A. Nah, dapatkan luasnya. Ini luas segitiga ABC, setengah BC atau CB sin A. Oke. Nah, ini juga berlaku untuk semua segitiga atau sisi-sisi yang diketahui segitiganya. Jadi bisa aja luas itu adalah setengah BC sin A kayak itu, atau setengah
AC sin B atau setengah AB sin C gitu. Tergantung mana yang diketahui. Oke, jadi ada 3 ini ya. Aduh. Ya gitu. Nah, cuma masalahnya kalau misalkan ada yang diketahui itu bukan sisinya, Pak, tapi adalah 2 sudutnya. Ini ada sudut di sini. Misalkan ini A, ini B, ini C gitu ya. 2 sudut terus sama 1 sisi C di sini. Caranya gimana itu? Ya sama aja sebenarnya. Kalau gitu luas sama dengan setengah BC kali sin A. Kan yang diketahui cuma C-nya, maka B-nya ini diubah lagi. B-nya diubah menjadi setengah kali B-nya C kali sin B per sin C. Dapatnya dari mana itu, Pak? Nah, nanti tak jelasin sebentar lagi. C sin A. Oke, jadi ini adalah B. B kok bisa dapat kayak gini? Dari mana? Karena C per sin C sama aja dengan B per sin B. Sehingga B-nya adalah, ya ini dikali silang aja sana. Berarti sin B kali C per sin C. Kayak gitu. Ini juga kali silang sini. Nah, dapatnya dari sini nih, dapatnya dari aturan sin sendiri. Sehingga dari sini C kuadrat sin A sin B ya toh, C kuadrat sin A sin B dibagi dengan 2 kali sin C. Nah, gitu. Oke. Sehingga dari sini kalian dapat rumusnya lagi bahwa luas itu sama aja C kuadrat sin A sin B per 2 sin C sama dengan A kuadrat kali sin apa ini? Sin B boleh, sin C per 2 sin A. Atau juga bisa jadi B kuadrat sin A sin C per 2 kali sin B. Ini ya, sud. Jadi ada 2 nih, ada ini sama ini, ada yang ini atau ini. Oke. Cara ngapalinya yang kedua ini gimana, Pak? Cara ngapalinya gampang banget nih. Kalau ini C kuadrat atau sisi C, maka yang di bawah jadi penyebutnya itu adalah sin C. Ini A kuadrat, maka yang jadi penyebutnya sin A. B kuadrat, maka sin B. Jadi tergantung mana sisinya yang diketahui, maka sudut di hadapan sisi yang diketahui itu jadi penyebut. Oke? Gampang kan? Karena kalau kamu tahu 2 sudutnya, 2 sudut ini AB, maka kamu tahu sudut C-nya. Tinggal 180 dikurangi sudut yang lain. Oke? Itu. Terus masih ada satu lagi tentang segitiga. Luas segitiga yang kalau diketahui ketiga sisinya. Luas segitiga diketahui ketiga sisi. Jadi nggak tahu sudutnya, cuma tahu A, B, sama C. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Ini SMP mungkin kalian pernah pakai S. S itu adalah setengah dari keliling. Dikurangi A, dikurangi B, dikurangi C. Ya, oke, ini di akar. Oke, jadi ada 3 ya, 3 rumus luas segitiga sembarang.
Semoga kalian paham. Kalau tidak paham silahkan diulangi. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau di Classroom atau WA saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Dan jangan lupa berdoa sama jaga kebersihan ya.